Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, di sini kita masih membahas tentang kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam, saudara-saudara. Di sini kita juga bisa melihat video cuplikan dari Kak Widya terkait kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Mari kita saksikan video cuplikan dari Kak Widya. Apa yang saya sampaikan selama ini itu mulai perlahan-lahan akan terjawab. Permainan setelah ada pertemuan Nyonya Besar dengan pejabat berbintang kemarin. Ada akan orang yang akan menyerang yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Di situ aja kalian nilai, ya. Kalau pemberitaan saya ini dibilang hoax, di situ aja kalian menilai. Kemudian diawali dari seorang Bambang ke Mabes Polri. Nah, kemudian ada lagi orang yang berkunjung ke rumah Peggy Setiawan. Ya, itu berpakaian seragam. Dan ada juga orang pakaian mobil satu kompi datang ke rumah Bapak Rudiana. Seru kan? Nah, ini ngalahin film kan, seru kan? Ngelebihi filmnya Tuan Takur, ya kan? Film India. Nah, jadi disitulah kalian harus pelan-pelan terjawab. Saya bukan meramal, bukan apa. Cuman ya, orang itu ya tidak, saya ya orang biasa, kata Putri ya. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitas apa-apa di negara, ya kan katanya. Tapi semua omongan saya ini benar-benar semuanya saya jamin itu ya akan menjadi kenyataan. Satu persatu mulai terjawab. Ada permainan baru untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu sebagai tersangka. Kemudian mereka melenyapkan BAP yang dulu 2016 lalu ketika diminta, ya kan, sama netizen ini atau pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan. Muncullah pengacara-pengacara, mantan pengacara narkocek dulu ya, pengantar bandar narkocek dulu udah mulai bermunculan. Makanya saya bilang strategi baru di antara yang namanya pra-peradilan, karena kurangnya data untuk peradilan pada tanggal berapa itu, 1 atau tanggal berapa itu, ya kan, ditunda. Nah, kemudian saya bilang ada indikasi akan ada permainan baru untuk melindungi seseorang, ya kan. Nah, mulai beramai-ramai. Diawali dulu kan setelah kasus Vina ini mulai terkuak beberapa hari kan, ada seorang yang datang ke Mabes Polri, ya kan, itu satu. Kedua, sekarang ini serombongan satu kompi ya datang berkunjung ke rumah itu Rudiana. Kemudian ada lagi satu rombongan yang datang pakaian seragam juga datang ke rumah yang namanya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan yang mana? Ya Kuli Bangunan. Ada apa? Ini agar upaya bisa menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ya lah. Jadi analisis saya selama ini ya, permainan drakor sekeluarga besar ini susah dilawan sama Pak Deddy Mulyadi. Oke, itulah saudara-saudara video cuplikan dari Kak Widya. Kita sudah mendengarkannya. Nah, ini bagaimana menurut saudara-saudara atas video cuplikan yang tadi kita putar, yaitu Kak Widya terkait kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam? Silahkan tinggalkan komentar kalian ya. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa sidang pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan. Di mana sidang kali ini itu mengagendakan jawaban dari Polda Jabar ya, saudara-saudara, atas penetapan tersangka terhadap Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki itu di Cirebon pada 2016 silam. Di mana di Pengadilan Negeri Bandung, tim hukum Polda Jawa Barat pun menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Polda memastikan seluruh proses penetapan tersangka terhadap Peggy sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan.
bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya. Kata tim hukum itu yang dikomandoi yaitu Kabid Humas Polda Jabar ya, Kombes Nur Haidi, saat membacakan jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa tanggal 2 bulan 7 2024. Nah, lalu tim kuasa hukum itu Polda Jabar menyatakan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga beberapa poin yang dibacakan Peggy dalam pra-peradilan tersebut sudah memenuhi aspek formil, saudara-saudara, aspek formil proses penyidikan perkara, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sehingga terhadap pemohon pra-peradilan adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formal terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh pemohon. Lanjut tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat. Nah, tim kuasa hukum Polda Jabar itu mengatakan lagi, penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Penyidik mengeluarkan surat tugas tanggal 19 Mei 2024 dan surat perintah penyidikan lanjutan tanggal 27 Mei 2024. Tim hukum Polda Jabar juga menyatakan bahwa penyidikan melakukan penyelidikan kasus itu sudah melakukan gelar perkara. Penyidik telah mendapatkan 2 alat bukti yang membuat sahnya penetapan Peggy sebagai tersangka di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Termohon, lanjut beliau lagi yaitu kuasa hukum dari Polda Jawa Barat ya, mengatakan termohon telah melakukan penangkapan pada Selasa 21 Mei 2024. Setelah ditangkap, termohon langsung melakukan pemeriksaan terhadap Peggy dan status sebagai tersangka pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hingga berita ini diturunkan, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan masih berlanjut. Tim kuasa hukum Polda Jabar masih membacakan jawaban atas gugatan yang dilayangkan tim hukum Peggy yang meminta status tersangkanya untuk itu dibatalkan, saudara-saudara. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru tentang kasus Vina Cirebon. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.